Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang Pak Habibie sayangi. Untuk materi TIK hari ini kita melanjutkan materi pada minggu lalu ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengaktifkan akun Gmail atau akun G Suite ya, yang emailnya itu dari sekolah. Kemudian pada minggu berikutnya, yaitu tepatnya minggu lalu, itu kita sudah mulai masuk membahas tentang bagaimana cara menginstal aplikasi Classroom dan bagaimana cara untuk gabung ke kelas ya. Minggu lalu saya contohkan salah satu cara untuk gabung ke kelas. Itu ya. Sebenarnya ada beberapa cara lain, itu akan kami sampaikan insya Allah pada pertemuan yang lain nanti. Nah, untuk materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui kalau sudah ada tugas di kelas. Gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya, kemudian bagaimana cara mengirimkan tugasnya, gitu ya. Jadi untuk mengetahui apakah sudah ada tugas di kelas, kemudian bagaimana cara mengerjakan tugas di kelas, dan yang terakhir bagaimana cara mengirimkan tugas tersebut, gitu ya. Jadi ada 3 poin itu untuk materi kali ini. Kami contohkan untuk yang pertama cara mengetahui apabila sudah ada tugas di kelas. Sampai bisa lihat di HP-nya masing-masing, itu biasanya nanti ada pop up atau notifikasi gitu ya. Ada pemberitahuan. Nah, ini saya contohkan di sini. Nah, ini ada Classroom dari emailnya siapa gitu. Nah, ada. Jadi tugas-tugas yang ada biasanya akan ada pemberitahuan atau notifikasi gitu ya. Itu cara mengetahui yang pertama. Jadi untuk masuk ke kelasnya sampean bisa langsung mengeklik notifikasi tersebut. Itu bisa otomatis nanti akan langsung diarahkan ke Google Classroom kalian gitu ya. Itu cara pertama. Cara kedua, sampean bisa langsung membuka aplikasi Classroom-nya gitu ya. Ini aplikasi Classroom-nya, silakan diklik. Nah, nanti sampean masuk ke kelas ya. Saya contohkan di sini saya pakai kelas TIK Master ini ya. Ini adalah kelas yang saya buat contoh untuk membuat video tutorial ini. Saya klik. Jadi untuk masuk ke kelas tinggal diklik kelasnya gitu ya. Nah, di halaman pertama ini, jadi untuk tampilan Classroom itu ada 3 menu ya. Ini ada menu Stream, kemudian ada Classwork, ada People ya. Mungkin di beberapa HP siswa tampilannya sedikit berbeda ya. Kalau punya saya ini settingannya setting bahasa Inggris, jadi bahasanya Inggris ini. Jadi Stream ini kalau di HP siswa yang settingannya Indonesia, bahasa Indonesia, itu tulisannya forum. Kemudian Classwork ini adalah tugas kelas. Kemudian People di sini anggota. Gitu ya. Itu adalah tampilan awal di Classroom. Jadi menunya hanya ada 3 ini. Forum atau Stream, Classwork atau tugas kelas, People atau anggota. Itu okay. Itu menu-menu yang ada di Classroom. Yang pertama kita bahas di Stream atau forum. Jadi ini adalah semacam tempat chatting atau komunikasi ya antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa yang lain atau apapun itu yang ingin ditanyakan, itu bisa lewat menu forum ini ya, atau menu Stream. Jadi ini fungsinya persis seperti WA. Jadi untuk chat, untuk istilahnya tanya-tanya atau untuk berkomunikasi itu lewat menu Stream ini atau menu forum ya. Jadi di sini akan tampil beberapa chat-chat yang ada di grup ini gitu ya. Jadi semua percakapan yang ada di grup ini ada di menu Stream. Itu. Dan setiap ada pembaharuan atau ada tugas dari guru misalnya, itu pasti muncul di sini juga. Ya.
Tapi untuk yang sini nanti kita fokusnya di percakapan saja. Untuk tugas yang dari sekolah, sampai bisa ngeklik menu yang tengah, classwork ya, atau tugas kelas. Nah, setiap ada tugas baru, di situ pasti akan muncul. Itu ya, ada tugas yang muncul di sini. Untuk kesempatan kali ini saya contohkan ya, karena hari ini atau pertemuan kali ini adalah sudah pertemuan ke-8. Jadi saya kasih kode 08, yaitu temanya tentang cara mengerjakan tugas di classroom. Itu ya. Nah, untuk contoh ini saya memberikan 2 tugas ya, bisa dilihat. Jadi yang pertama ini adalah materinya ya. Materinya apa? Kemudian yang kedua ini adalah umpan balik atau istilahnya latihan soal gitu ya. Jadi untuk tugas-tugas kelas itu menunya ada di classwork. Kalau untuk bertanya-tanya atau sekedar komunikasi itu di menu stream ya. Ini menu untuk forum berkomunikasi. Nah, yang terakhir menu people. Ya, people ini adalah anggota ya. Jadi ketika sampean buka classroom, sampean klik menu people, di situ akan muncul ya, biasanya yang atas itu teachernya, jadi gurunya siapa, kemudian bawahnya ada student atau murid ya. Muridnya siapa saja yang ada di kelas itu akan muncul di situ. Nah, kemarin ada beberapa pertanyaan, Pak, saya kok nggak ada di kelas, Kak. Nah, itu jadi penjelasannya begini, kenapa kok sampean namanya nggak ada? Karena HP-nya ini kan yang megang sampean, otomatis sampean ada di kelas itu, gitu loh. Jadi nama kalian tidak akan muncul di situ, itu ya. Jadi di menu anggota ini nama kalian tidak akan ada di situ karena ya itu tadi, wong HP-nya yang megang sampean, otomatis kelas yang sampean bukanya adalah kelas sampean ada di kelas itu, gitu loh ya. Ya, jadi nama kalian tidak akan muncul. Jadi yang muncul hanya guru dan teman-teman kelas yang lain, begitu ya. Itu gambaran umum tentang classroom. Jadi hanya ada 3 menu ini. Menu forum, menu ya ini forum tadi diangkat, kemudian classwork atau tugas kelas, kemudian ada menu people. Itu ya, ini untuk anggota kelas. Untuk berikutnya, kalau tadi saya sudah menjelaskan beberapa menu yang ada di classroom, kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas, gitu nggih. Jadi ketika sampean klik classwork atau tugas kelas, itu akan muncul tugas yang ada hari itu. Nah, jadi tugasnya apa? Itu sampean klik saja. Jadi tandanya kalau tombolnya masih nyala seperti ini berarti belum pernah sampean buka atau belum dikerjakan, gitu nggih. Kalau sudah dikerjakan nanti warnanya akan abu-abu, mana ya? Abu-abu. Ya, abu-abu atau krem itu ya. Jadi warna tombol ini nanti akan menyesuaikan tema kelas sampean masing-masing. Misalnya jadi tema ini, nah misalnya logo ini sampean warnanya oranye, kemungkinan nanti semua menu di sini, nah ini warnanya oranye juga, tombolnya juga oranye. Kalau kelasnya ini warnanya hijau, nanti tulisan ini juga hijau, tombol ini juga hijau ya, tombol yang punya warna biru ini sama juga hijau. Jadi warna itu tergantung tema kelas sampean masing-masing. Jadi kalau warnanya masih nyala seperti ini, ya bukan abu-abu, itu berarti kelasnya belum sampean buka atau belum dikerjakan, itu nggih. Jadi untuk tugas hari ini saya contohkan, saya beri 2 tugas. Jadi yang atas ini materi, yang bawah adalah latihan soal. Ya, kita coba mengerjakan, kita lihat materinya dulu ya, diklik. Nah, jadi materinya ini, cara mengerjakan tugas di classroom. Untuk materi kali ini adalah tentang 1, bagaimana kita bisa mengetahui kalau sudah ada tugas. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ya, cara mengetahuinya bisa lewat notifikasi atau sampean buka aplikasi classroomnya, gitu ya. Nanti akan muncul tugas di situ. Cara yang kedua adalah cara mengerjakan tugas. Dan yang ketiga adalah cara mengirimkan tugas. Materi lengkapnya saya kirim via WhatsApp. Jadi video ini nanti saya rekam dan akan saya kirim via WhatsApp, gitu guys.
Nah, ini materinya ini. Kemudian tugasnya. Silakan diklik. Nah, di sini sudah ada tugas. Silakan kerjakan Google Form berikut ini, ya. Ini adalah menu tugas tadi, ya, tugas kelas. Kalau sudah sampai klik, nanti sampai akan masuk pada halaman tugas kelas. Nah, ini ada, sudah saya sisipkan Google Form, ya. Jadi nanti untuk tugas bisa macam-macam, bisa Google Form, bisa Google Doc atau Google Sheet dan lain-lain, ya. Itu akan kami jelaskan insya Allah pada pertemuan yang lain nanti, ya. Untuk hari ini kita contohkan ini Google Form, ya. Jadi tadi untuk cara mengetahui sudah ada tugas, sudah, ya, lewat notifikasi dan atau masuk ke grup kelasnya. Yang kedua, cara mengerjakan tugas, ya. Jadi diklik di menu tugas, kemudian klik tugasnya. Nah, ini adalah halaman tugas. Silahkan diklik tugasnya, ya. Karena ini Google Form, otomatis sampai akan diarahkan ke Google Form, ya. Sampai klik. Nah, ditunggu sampai muncul form, ya. Insya Allah siswa-siswi semua pernah mengerjakan tugas Google Form semacam ini dari guru kelasnya, ya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Nah, ditunggu dulu, ya, karena soal saya ada gambarnya, jadi ditunggu sampai gambarnya muncul. Nah, soal pertama, berikut ini adalah gambar untuk, nah, apa? Jadi jawabannya silakan dipilih. Forum kelas, apa tugas kelas, apa anggota kelas. Nah, gitu, ya. Ini saya contohkan ada 5 soal, ya. Dikerjakan semuanya. Kalau sudah selesai, klik kirim, gitu, ya. Nah, ini saya contohkan ini, ya. Saya contohkan dulu. Ini contoh, ya. Jadi beberapa poin saya sengaja salahkan biar nanti sampai mengerjakannya tapi yang benar, ya. Karena otomatis nanti muncul nilainya. Karena ini salah satu yang wajib diisi, jadi memang harus dikerjakan, gitu, ya. Nah, kalau sudah selesai dikerjakan, misalnya, ya, silahkan klik kirim. Ditunggu sampai muncul. Nah, terima kasih Anda telah menyelesaikan tugas ini. Tanggapan kiriman dan tugas ditandai selesai. Nah, jadi ini sudah selesai dikerjakan, ya. Saman bisa klik tugas atau saman kalau sudah dikirim otomatis tugas sudah, Google Formnya sudah selesai. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Silahkan kembali, ya. Jadi diklik menu bawah ini di HP saman, biasanya ada tombolnya. Diklik kemudian kembali ke Google Classroom-nya. Ya, itu bisa atas saman klik buka tugas, ya, kemudian klik Classroom. Nah, karena tadi tugas topik ini sudah saman kerjakan, tidak usah diklik lagi. Sekarang saman klik tombol yang panah ini, ya. Saman klik, nah nanti akan ke atas. Nah, di sini ada tulisan ini, Mark as done. Ini kalau yang settingannya Inggris, Mark as done. Kalau yang HP sampean settingannya bahasa Indonesia, itu di sini tulisannya tandai sebagai selesai, gitu, ya. Jadi memang harus diklik. Misalnya sama tadi sudah mengerjakan Classroom, itu tugasnya selesai tapi belum dikirim, gitu, ya. Jadi untuk mengirim tugasnya silahkan diklik menu ini. Nah, kemudian diklik Mark as done atau tandai sebagai selesai. Diklik, kemudian dipilih Mark as done. Ditunggu. Nah, work submit. Jadi pekerjaan sudah disubmit atau sudah dikirim, gitu, ya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti tugas sudah selesai. Nanti jawaban sampean tugas yang sudah sampean kerjakan otomatis sudah masuk ke kelas yang dimiliki oleh guru. Jadi nanti nilainya, kemudian hasil kerjaan sampean seperti apa, itu sudah masuk di Google Classroom-nya guru, gitu, ya. Jadi
begitu saja, simpel ya. Jadi caranya tadi saya ulang lagi. Ya. Jadi masuk ke kelas. Kemudian klik classwork-nya. Pertama baca dulu materinya, ya ini materinya dibaca. Kalau sudah, klik kembali, kemudian mengerjakan umpan baliknya atau latihan soalnya. Nah, karena di sini saya soalnya pakai Google Classroom. Nah, kemudian diklik Classroom-nya ya. Sampai klik, nanti sampai akan masuk ke halaman Classroom. Ke halaman Google Form tadi. Dikerjakan, kalau sudah selesai, kembali ke Classroom-nya lagi, kemudian diklik ini tadi, dipilih tandai sebagai selesai ya. Kalau tombolnya sama sudah unsubmit atau sudah dikirim, nah itu berarti sudah terkirim. Nah, gitu ya. Jadi soalnya jawaban kalian sudah terkirim dan sudah masuk ke menunya guru, gitu ya. Jadi jawaban kalian sudah sampai ke guru pengampu. Oke, begitu nggih. Sudah bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti japri ke Pak Habibi, ngoten nggih. Jadi cukup sekian untuk materi kali ini ya. Jadi materi tentang bagaimana cara mengetahui ada tugas kelas, bagaimana cara mengerjakannya, dan bagaimana cara mengirim tugasnya. Gitu nggih. Cukup sekian untuk materi kali ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.